Tim gabungan bongkar penyelundupan bawang bombay. Petugas dan warga binaan tes urin narkoba di rutan kelas 2B Salatiga. Halo Mitra Tia TV, berbagai informasi di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta akan kami sajikan dalam program Redaksi Jateng DIY Siang, edisi Jumat 16 Januari 2026 bersama saya Rizka Ardida. Berikut berita utama kami. Tim gabungan aparat berhasil membongkar penyelundupan ribuan karung bawang bombay ilegal di Kota Semarang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung barang bukti bawang bombay yang diamankan di sebuah gudang pengamanan di kawasan Semarang Utara. Ribuan karung bawang bombay tanpa dokumen resmi ini diduga diselundupkan dan berpotensi membahayakan ketahanan pangan nasional. Adapun kronologis upaya penggagalan penyelundupan bawang bombay asal Kalimantan Barat pada Jumat 2 Januari 2025 di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berasal dari informasi intelijen Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Semarang bahwa kapal asal Pontianak, Kalimantan Barat dicurigai membawa barang ilegal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan gabungan dengan dan Lanal, Karantina Jateng, Polrestabes Semarang, Bea Cukai dan Dandim 0733 Kota Semarang. Berdasarkan pantauan di lokasi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama rombongan tiba di gudang pengamanan. Terlihat 6 unit truk yang telah dipasang garis polisi serta ratusan karung bawang bombay. Menurut Amran, bawang bombay itu mengandung bakteri penyebar penyakit sehingga bawang bombay itu akan dimusnahkan. Ditemukan sebanyak 6.172 karung, 133,5 ton bawang bombay diangkut dalam 6 armada truk. Seluruh bawang tersebut juga tidak dilengkapi dokumen resmi dan diduga diselundupkan. Amran meminta penyidik untuk membongkar sampai akar-akarnya dan harus diberi efek jerak karena diduga ada persekongkolan. Kita tindak tegas, siapapun nggak boleh ada di sisa, bongkar sampai akar-akarnya. Tahu nggak kenapa kami peduli? Ini membawa penyakit. Surabaya bawa penyakit juga, bakteri. Ini ini bisa pindah, jamur dan seterusnya. Dan itu tidak ada di Indonesia. Ini kehilangan PNBP tidak masuk, pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dia bawa penyakit dan seterusnya. Nah ini harus kami minta PM dampingi, kemudian Pak Kapolres diusut, dibongkar sampai akar-akarnya. Menteri Pertanian menegaskan bahwa penentuan pihak-pihak yang terlibat akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan tugas Kementerian Pertanian dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Vita Semarang, TA TV. Untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Salatiga menggelar tes urin secara mendadak. Sejumlah 78 warga binaan serta 66 petugas rutan menjalani pemeriksaan sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Guna memastikan tidak adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Salatiga menggelar tes narkoba mendadak. Sebanyak 78 warga binaan baik dengan perkara narkotika maupun non-narkotika, serta 66 orang petugas rutan Salatiga mengikuti pemeriksaan ini. Kegiatan tersebut menjadi langkah deteksi dini, sekaligus bentuk komitmen nyata menciptakan rutan yang bersih dari narkoba. Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba. Kepala Rutan Salatiga menegaskan hasil ini menjadi bukti integritas seluruh jajaran, sekaligus dukungan terhadap 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam pemberantasan narkoba. Rutan Salatiga melakukan tes narkoba yang terdiri dari 78 warga binaan kasus narkotika dan undang-undang kesehatan, dan juga pada seluruh pegawai sejumlah 66 orang. Untuk hasilnya seperti apa, Dan?
dari hasil tes narkoba ini hasilnya negatif semua. Selain tes urin, kami juga melakukan tes PCT untuk warga binaan dan juga seluruh petugas. Hal ini untuk meminimalisir adanya penyakit TBC ataupun HIV dari petugas maupun warga binaan. Agung Nugroho, Kota Salatiga, TA TV. Serapan tenaga kerja difabel minim, Wali Kota tawarkan potongan pajak untuk perusahaan swasta. Informasinya hadir usai jeda redaksi Jateng DIY Siang. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama redaksi Jateng DIY Siang. Mitra TA TV, penyerapan tenaga kerja difabel oleh perusahaan swasta di Kota Solo masih terbilang minim. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi menawarkan insentif berupa potongan pajak bagi perusahaan yang memberikan kesempatan kerja kepada para penyandang disabilitas agar mereka memiliki hak dan peluang yang sama di dunia kerja. Penyerapan tenaga kerja difabel oleh perusahaan swasta di Kota Solo masih terbilang minim. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi berupaya mendorong dunia usaha agar memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan saat Respati Ardi bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus beserta orang tua yang tergabung dalam forum Buah Hati Berseri. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyemangati para orang tua yang selama ini berjuang mendampingi anak-anak mereka. Respati menyebut hingga saat ini masih banyak perusahaan swasta belum melibatkan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja. Padahal menurutnya penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang tidak kalah dengan pekerja lainnya. Sebagai bentuk dorongan, pemerintah Kota Solo sedang melakukan pendataan terhadap perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Perusahaan tersebut akan diberikan insentif berupa potongan pajak. Insentif pajak ini ditawarkan bagi perusahaan yang merekrut setidaknya 20% tenaga kerja difabel dari total karyawan. Sementara besaran potongan pajak masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut. Selain intensif pajak, pemerintah Kota Solo juga memberikan berbagai pelatihan keterampilan. Pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan industri, mulai dari bidang administrasi, teknologi, informasi, hingga barista. Kedepan, pemerintah Kota Solo akan terus mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial untuk aktif menyalurkan penyandang disabilitas ke perusahaan swasta. Tempat usaha yang memperkerjakan persentase jumlah untuk teman-teman disabilitas banyak akan kita diskon pajak daerahnya. Berapa banyak mas kira-kira nanti yang akan? Proporsional minimal 20% dari total karyawannya. Kalau pengurangan pajaknya berapa? Ya itu pengurangannya nanti ada insentif khusus nanti kita tetapkan. Apakah sudah ada ini mas? Mungkin dikomunikasikan ke Sudah. Kami sudah ke Bapeda baru mendata. Makanya kesulitannya itu adalah kami membuat program rumah siap kerja pelatihan untuk disabilitas
tapi belum dikomunikasikan dengan baik. Maka dari itu ini kita sedang mengkomunikasikan supaya juga tidak memberatkan pelaku usaha. Jadi rekan-rekan disabilitas bisa setara dan memang punya kemampuan untuk bekerja di tempat usaha. Melalui kebijakan ini diharapkan terbuka kesempatan kerja yang lebih inklusif, sekaligus mendorong peran aktif dunia usaha dalam memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dom Rizawan Taufik, Surakarta, THTV. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai aplikasi menggeruduk kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Mereka menunggu hasil kesepakatan pemerintah menyusul aksi berebut penumpang dengan ojek pangkalan yang terjadi di stasiun Klaten beberapa hari terakhir. Beberapa hari terakhir, ketegangan sempat terjadi antara driver ojek online dan ojek pangkalan di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Persaingan dalam berebut penumpang membuat aktivitas naik turun penumpang di stasiun terganggu, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan penumpang berkebutuhan khusus. Menindaklanjuti hal tersebut, ratusan driver ojek online mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, Senin 12 Januari 2026 siang. Kehadiran mereka untuk mengawal hasil mediasi antara ojek online dan ojek pangkalan yang digelar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, PT KAI Daop 6 Yogyakarta, serta aparat TNI dan Polri. Sebelumnya, kedua belah pihak memang sempat bersepakat menurunkan dan menaikkan penumpang di jarak 100 hingga 200 meter dari stasiun. Namun kenyataan di lapangan menimbulkan keluhan bagi penumpang dan kerugian bagi driver ojek online. Melalui mediasi, akhirnya disepakati ojek online diperbolehkan menurunkan dan menaikkan penumpang di pintu keluar sebelah barat stasiun. Sedangkan ojek pangkalan memiliki pos khusus di sebelah barat untuk menunggu penumpang yang tidak menggunakan jasa ojek online. Dengan kesepakatan ini, situasi di stasiun Klaten diharapkan kembali kondusif. Ratusan driver ojek online pun membubarkan diri dengan tertib setelah mediasi selesai. Kesepakatan yang udah ya, tapi jaraknya cukup jauh, lebih dari 200 meter, sehingga kan kasihan pada penumpang yang kemudian memanfaatkan ojek online. Apalagi mungkin penumpang yang prioritas, apakah orang lansia, berkebutuhan khusus, ibu hamil, dan sebagainya. Dewi Safitri, Klaten, THTV. Siswa terpaksa menerobos banjir demi berangkat ke sekolah. Informasinya hadir usai jeda redaksi Jateng di Yesia. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama redaksi Jateng DIY Siang Mitra TV. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY menyuarakan keresahan terkait okupansi hotel yang belum optimal saat libur panjang Natal dan Tahun Baru kemarin. Banyaknya penginapan-penginapan ilegal seperti villa, homestay hingga kos eksklusif yang tak berizin menggerus pendapatan hotel resmi karena okupansi turun signifikan. Dipadati jutaan wisatawan saat libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 kemarin ternyata menyisakan persoalan bagi sektor industri pariwisata hotel dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta. Reservasi saat momen libur panjang tersebut tidak optimal, bahkan tidak mencapai target okupansi dan turun tidak lebih baik dari libur panjang Nataru tahun sebelumnya.
Ditemui di sela-sela kegiatan rapat kerja daerah, Rakerda 2, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DIY, Dedi Pranowo Eryono menyatakan kondisi ini terjadi lantaran wisatawan banyak terserap di akomodasi ilegal seperti villa, homestay, hingga kos eksklusif yang tidak berizin. Kondisi ini menyerap pasar secara signifikan, menggerus pendapatan hotel resmi karena target okupansi tidak terpenuhi. Kondisi ini kemudian mendorong PHRI menyuarakan desakan agar pemerintah daerah turun tangan, segera menertibkan akomodasi ilegal tersebut yang secara nyata meresahkan dan menjadi sumber bocornya pendapatan asli daerah. Kita ingin meningkatkan hospitality dan sumber daya manusia yang ada. Mengingat saat ini persaingan itu cukup tajam antara destinasi maupun akomodasi-akomodasi yang ada. Akomodasi yang kami sampaikan adalah akomodasi non anggota kami, seperti akomodasi ilegal yang sekarang sangat berkembang di daerah istimewa Jakarta. Oleh karena itu kami juga mendesak pemerintah untuk bisa menertibkan akomodasi ilegal yang ada. PHRI DIY berharap ada tindakan nyata dari pemerintah agar keseimbangan pasar pariwisata DIY dapat terjaga dan para pelaku usaha resmi tetap berdaya saing. Adam, Jogja, TA TV. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati memaksa para siswa menerobos genangan air demi tetap dapat berangkat dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para siswa tetap menerobos genangan air demi dapat berangkat dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Salah satu wilayah terdampak berada di Duku Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Akibat banjir, akses jalan menuju sekolah terendam air dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Meski kondisi tersebut membahayakan, para siswa tetap berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki menembus banjir. Beberapa di antara mereka harus melewati jalan licin dan arus air yang cukup deras. Banjir akibat meluapnya Sungai Silugonggo juga menyebabkan wilayah tersebut terisolir, sehingga aktivitas warga menjadi terhambat. Warga berharap air segera surut dan akses transportasi dapat kembali normal. Sebenarnya banjirnya itu kalau yang di daerah sana itu masih terlalu sedikit banjirnya. Kalau yang di daerah sini itu banjirnya udah mulai dalam. Berapa dalamnya? Di bawah itu lutut. Kalau yang di sana, kalau yang di sini udah selutut. Selutut ya. Ya, khawatir ini air semakin naik. Ini hujannya setiap pagi malam terus. Pak, kenapa kok tetap diizinkan berangkat sekolah, Pak? Ya karena kedisiplinan dari sekolah harus berangkat setiap hari. Harapannya Pak seperti apa? Harapannya air semakin harus surut. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Pati, sebanyak 91 desa di 19 kecamatan terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Eko Kuswanto, Pati, TA TV. Informasi tersebut mengakhiri redaksi Jateng DIY siang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.